wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama saya hormati dan anak-anak yang sama-sama kita sayangi. Bapak Ibu, yang pertama sekali jangan pernah lupa dan jangan pernah bosan kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah. Salah satunya Bapak Ibu yang sangat perlu itu nikmat kesehatan. Di mana perlunya nikmat kesehatan ini Bapak Ibu? Allah kasih kita perai, Allah kasih kita gratis Bapak Ibu. Coba dulu kita pergi dulu Bapak Ibu ke rumah sakit. Di rumah sakit di situ ada orang Ibu cuma untuk bernapas sekali Bapak Ibu. Sekali bernapas, dia kalau mau bernapas itu butuh tabung oksigen. Satu tabung oksigen itu Bapak Ibu harganya 500 sampai 2,2 juta. Itu hanya untuk bernapas selama 5 jam Bapak Ibu. Satu tabung oksigen itu boleh bisa bernapas hanya untuk 3 sampai 5 jam. Harus membayar 500 sampai 2,2 juta Bapak Ibu. Begitulah pentingnya. Tapi Allah tidak ada Allah minta kawat tidak ada Allah minta kawado membayar bara sehari, bara seminggu, bara sebulan, tidak ada Allah minta dulu. Dan kedua Pak Ibu, Allah kasih awak nikmat istiqomah Pak Ibu. Banyak orang yang soleh, banyak orang yang taat, banyak orang yang rajin berzikir, rajin beribadah, tapi tidak ada keistiqomahan Pak Ibu. Dulu ada namanya seorang ulama Bapak Ibu, namanya ulama Barazizah. Namanya ulama Barazizah namanya Bapak Ibu. Ulama Barazizah ini adalah seorang kekasih Allah, seorang aulia, seorang yang tinggi ilmunya Bapak Ibu. Seorang yang tinggi ilmunya, santiang ilmunya luar biasa kajinya Bapak Ibu. Sampai-sampai murid-muridnya banyak yang bisa terbang, murid-muridnya banyak yang bisa berjalan di atas air, murid-muridnya bisa Bapak Ibu. Jadi murid-murid ulama Barizah ini kalau mau belajar di atas air, bisa belajar di atas air. Kalau mau belajar di awang-awang, bisa terawang-awang. Itu baru muridnya, apalagi gurunya. Nama gurunya ulama Barizah Bapak Ibu. Ulama Barizah Bapak Ibu tidak ada yang bisa menandinginya sampai saat itu Bapak Ibu. Saking tingginya ibadahnya, tinggi ilmu tidak ada bisa menandingi Bapak Ibu. Tiba-tiba suatu hari nampaklah ada iblis. Iblis kocak dia Bapak Ibu. Iblis kok pintar, santiang iblis kok Bapak Ibu. Murid-muridnya si malaikat. Apa kata iblis? Iko tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Tidak bisa ini. Si ulama Barizah ini harus ke neraka sama saya. Maka berpikirlah iblis, berpikir cerdas dia. Maka sudah dia pikirkan caranya, tekniknya Bapak Ibu. Pergilah dia temui ulama Barizah sedang berzikir di musola. Ulama Barizah berzikir dari Isya sampai ke subuh. Sudah subuh pulang dia Bapak Ibu, makan, istirahat, bertemu keluarganya. Pergilah iblis ini tadi Bapak Ibu. Dia berpakaian seperti seorang yang sangat tua, pakai jenggot, pakai jubah, pakai sorban. Tiba-tiba dia bawa tasbihnya, duduklah dia di samping ulama Barizah sedang berzikir. Duduk di sampingnya. Sudah duduk di sampingnya Bapak Ibu, dia ikut dia berzikir terus. Akan tetapi kalau ulama Barizah berzikir Bapak Ibu, dia itu kalau subuh pulang dia. Tapi iblis ini tidak pulang-pulang Bapak Ibu. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan,
sampai 1 bulan di musola itu bersama ulama Barzizah. Heranlah Barzizah. Oh siapa? Siapa ini, kata Barzizah. Saking kok bisa dia mengalahkan saya pintarnya, kok bisa dia mengalahkan saya lamanya berzikir, selama ini tidak ada yang bisa menandingi saya. Siapa ini? Diberikanlah ulama Barzizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kata Barzizah. Sudah lama saya di kampung ini, tidak ada yang bisa menandingi saya berzikir, tidak ada yang bisa menandingi saya beribadah. Saking hebatnya saya beribadah, saya itu sampai subuh beribadah. Tapi lebih hebat lagi kamu. Kamu sudah subuh tidak pulang-pulang, malam tidak pulang-pulang, siang tidak pulang-pulang, 24 jam di masjid berzikir. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu ini? Apa kata iblis tadi Bapak Ibu? Oh, saya ini dulu seorang pendosa yang hebat. Saya ini dulu seorang pendosa yang besar. Tapi saking banyaknya dosa saya, itu yang membuat saya istiqomah berzikir, tahan berzikir, tahan minta ampun kepada Allah, tahan beristighfar berjam-jam. Tapi kamu sejak kecil tak pernah buat dosa. Kamu sejak kecil belum pernah buat dosa, makanya kamu gak ada takutnya sama Allah. Saya punya dosa, itu yang saya takutkan Allah. Ingat-ingat dosa saya itu. Jadi gimana lagi? Saya pengen gimana caranya biar kayak kamu, kata Barzizah. Apa kata iblis? Oh, caranya mudah. Kamu harus melakukan satu dosa dulu. Dosa kecil aja. Kamu lakukanlah dosa kecil itu, habis itu minta ampun sama Allah. Pasti Allah ampunkan kamu itu. Itulah pintarnya iblis Bapak Ibu. Kamu buat satu dosa dulu, sudah itu minta ampun sama Allah. Allah ampunkan kamu itu. Allah itu Allah yaghfiru dzunuba jami'a, kata iblis Bapak Ibu. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa katanya. Itulah pintarnya iblis. Apa kata Barzizah Bapak Ibu? Dia mulai tergoda rayuan iblis. Oh, kalau begitu saya juga mau. Apa kira-kira dosa yang bisa saya lakukan? Perbuatan maksiat yang kecil dosanya. Apa itu? Kata ulama Barzizah ke ulama yang tadi, yang menjelma menjadi iblis. Oh, kamu harus melakukan satu ibadah yang kecil dosanya. Apa itu? Membunuh. Mau nggak membunuh? Oh enggak, saya nggak mau membunuh. Saya takut sama Allah. Dosanya besar. Oh, kalau begitu kamu harus berzina. Mau nggak berzina? Kata iblis. Oh, saya nggak mau berzina. Saya takut sama Allah. Berzina itu dosanya besar. Kata Ibrahim Barzizah tadi Bapak Ibu. Sudah itu kamu cari dulu apa perbuatan dosa yang kecil dosanya untuk saya. Kata Barzizah. Oh, ada satu dosa. Dosanya ini bentar aja itu. Sebentar kamu lakukan, habis itu nanti kamu minta ampunlah sama Allah. Kecil dosanya. Apa itu? Kamu minumlah minuman khamar, minuman keras 1 sendok aja. 1 sendok aja kamu minum, kata iblis Bapak Ibu. Maka oke kalau gitu. Di mana ada yang jual itu? Pergilah kamu di ujung kampung sana. Di sana itu ada seorang penjual khamar, penjual minuman keras. Dia itu cantik orangnya. Suaminya nggak di situ itu. Pergilah kamu. Pergilah dia Bapak Ibu ke situ. Apa katanya? Saya minta khamar dulu 1 sendok. Dikasih lagi ras kecil, diisi setengah. Diminumlah sama Barzizah. Dia minum khamar ini, dia minum minuman keras ini sehingga dia mabuk dibuatnya. Sudah dia mabuk Bapak Ibu, kurang katanya, kurang ditambah terus. Itulah yang membuat dia berdosa besar. Sudah dia mabuk berat Bapak Ibu, mabuk berat dia pandanglah penjual tuak tadi, penjual minuman khamar tadi. Oh, cantik ya katanya. Cantik katanya. Maka dia bukalah pintunya, dia pukul orangnya, akhirnya berzinalah dia di situ Bapak Ibu. Sudah selesai berzina, dia sudah mendapatkan 2 dosa. Pertama dosa minuman keras, yang kedua dosa berzina. Sudah itu datanglah suaminya. Takut dia ditangkap polisi, takut dia bunuhlah suami itu. Langsung dapat 3 dosa besar Bapak Ibu. Yang pertama tadi seorang ulama besar yang anti dosa, yang anti maksiat, seorang ahli ibadah sehingga melakukan 3 dosa besar Bapak Ibu. Dia bunuhlah suaminya tadi. Larilah dia ke rumahnya, akhirnya datanglah keamanan pada saat itu seperti polisi, ditangkaplah Barzizah ini Bapak Ibu. Ditangkap
karena sudah melakukan 3 perbuatan besar, minum khamar, berzina, dan juga membunuh, maka siap-siaplah Barzizah mendapatkan hukuman pancung Bapak Ibu. Sehingga kepalanya dipotong, dipenggal, dilahirkanlah semua orang di kampung itu, diramai-ramaikan, digantunglah di sini, dipajanglah dia, dipajang di satu panggung, siap-siap ingin dipenggal, kepala digorok Bapak Ibu. Maka datanglah ulama yang tadi. Apa kata ulama tadi? Oh, mau ngapain kamu ini? Ini saya mau dibunuh sama orang gara-gara kamu ini, kata Barzizah. Oh, sekarang kamu tinggal nyawa kamu tinggal mati selesai. Mau nggak kamu saya selamatkan? Kata iblis. Mau, gimana caranya? Kata Barzizah Bapak Ibu. Caranya itu mudah. Cukup kamu akui saya Tuhan kamu. Cukup kamu akui saya Tuhan kamu, udah tuh. Saya selamatkan kamu katanya. Gimana caranya? Tangan saya diikat, mulut saya ditutup. Gimana caranya saya akui kamu Tuhan saya? Kata Barzizah. Apa katanya? Pejamkan kepala mata kamu. Dipejamkanlah matanya, langsung datang pisau. Terputus kepalanya Bapak Ibu, mati dalam keadaan mati kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah perlunya nikmat istiqomah Bapak Ibu. Yang kedua, salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola An-Nur. Mudah-mudahan semakin jaya mushola kita ini, masya Allah luar biasa mushola kita Bapak Ibu ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu jamaah Mushola An-Nur, dan juga adik-adik yang sama-sama kita sayangi Bapak Ibu. Melihat adik-adik kita ini Bapak Ibu, takana lambo dulu masuk ketek. Pas awak pai sekolah Bapak Ibu, awak salam lah Ibu. Saya salam ibu saya Bu, apa katanya? Bu, saya pergi sekolah ya, saya bilang. Saya sekolah di Mustafawiyah Bapak Ibu, di Purbabaru Mandailing Natal, di Medan Sumatera Utara. Pergilah saya sekolah, saya salam dulu Bapak Ibu. Sudah saya salam, apa kata ibu saya? Saya doakan kamu jadi ulama ya. Saya. Amin. Makasih Bu ya. Tapi kalau kamu udah jadi ulama, jangan lupa katanya. Apa jangan lupa Bu? Saya bilang. Dibacakan nailah syair Bapak Ibu. Apa syairnya? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi runduk ke bawah. Tahu lagunya Pak Ibu? Tahu. Itu yang pertama kata Pak Ibu. Kalau kamu nanti jadi ulama, jangan sombong. Jangan sombong kamu, ilmu kamu sedikit, jangan sombong katanya. Oh iyalah Mak, saya bilang. Yang kedua, kalau kamu itu jadi ulama, kamu itu harus seperti padi. Bagaimana padi itu Bu? Padi itu makin berat isinya, makin banyak ilmunya, makin banyak amal ibadahnya, dia semakin merunduk ke bawah. Tawadhu, rendah diri. Yang kedua apalagi Bu? Saya bilang. Dilanjutnya lah syairnya itu Bapak Ibu. Apa katanya? Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1.000 sekampung. Itu kata Bapak Ibu. Oh ya, saya mau pergi sekolah masih nyanyi Ibu saya Bapak Ibu. Sempat nyanyi. Oh saya ingatlah sampai sekarang Bapak Ibu. Apalagi katanya? Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong menaik udara, ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Penyu itu apa Ibu? Enggak kayak ayam ya.
Yang itu punya teori satu, lompat ke sana, lompat ke sini, teriak di sana, teriak di sini. Semua dia pamerkan ke semua orang bahwasanya dia punya teori satu. Tapi kalau penyu di pantai itu apa ibu? Ratusan teorinya. Apakah dia pamerkan? Dia tanam di pantai, dia tanam, dia tinggalkan, selesai. Itu apa ibu? Penyu itu tidak ada dia bangga. Telur beratus namun tak bangga. Itu apa ibu? Yang kedua Bapak Ibu, melihat adik-adik ini teringat saya dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini Bapak Ibu, dulu dia waktu sekolah pesantren, sekolah dia dulu ke Al-Azhar di Mesir. Pergilah dia itu ke sekolah, dia itu mendaftar sendiri, daftar diri sendiri, pergi sekolah sendiri. Kenapa begitu? Dia itu anak yatim, tidak ada yang bisa, tidak ada yang membelanjai dia, tidak ada ngasih uang, tidak ada ngasih SPP. Pergilah dia sekolah Bapak Ibu, tidak ada ngasih makan, anak yatim dia Bapak Ibu. Sehingga pada suatu hari laparlah dia Bapak Ibu. Kalau dia lapar, apa yang dilakukan? Kalau dia lapar, dia cari tong sampah. Dicarinya tong sampah, maka dibongkarlah. Dibongkar tong sampah itu, dia cari-cari. Ada kulit semangka dia makan, sisa roti dia makan, kulit pisang dia makan. Begitulah setiap hari Bapak. Namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau dia dapat makan, alhamdulillah. Kalau dia dapat kulit semangka, alhamdulillah. Dapat sisa minuman, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat makanan, maka dia temuilah gurunya. Nama gurunya Zakaria Al-Ansori Pak Ibu. Nama gurunya Zakaria Al-Ansori. Apa katanya? Wahai Syekh, saya pernah mendengar hadis Nabi. Ada 4 dosa, ada 4 doa yang gak pernah Allah tolak. Yang pertama doa Nabi kepada umatnya, yang kedua doa ibu kepada anaknya, yang ketiga doa guru kepada muridnya, yang keempat doa di depan Ka'bah. Maka apa katanya? Wahai Syekh, karena doa guru kepada muridnya tidak pernah Allah tolak, maka tolong dulu doakan saya. Doakan apa? Saya lapar, tidak ada yang bisa saya makan wahai Syekh, katanya. Oh kalau begitu tunggu katanya. Diangkatlah tangannya sama gurunya Bapak Ibu. Apa kata gurunya? Ya Allah, kenyangkanlah perut Ibnu Hajar dan jadikanlah dia ulama besar. Itu aja Bapak Ibu. Maka setelah selesai gurunya berdoa, maka langsung kenyang perutnya Bapak Ibu. Langsung ketika itu Bapak Ibu. Kemudian doa yang kedua, dan jadikan dia ulama besar. Bagaimana caranya menjadi ulama besar? Sedangkan dia ini sekolah tidak ada uang, tidak ada bisa bayar SPP, dia nggak naik kelas sehingga dibully oleh kawan-kawannya. Dia nggak ada nempel ilmu di otaknya sedikit pun. Kenapa? Karena nggak naik kelas, dibully sama teman-temannya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka pendeklah umur gurunya. Apa kata gurunya? Kalau nanti saya meninggal, yang menggantikan saya mengajar adalah Ibnu Hajar. Apa kata teman-teman? Kok begitu wahai Syekh? Kenapa enggak kami? Kami yang pintar, dia bodoh. Dia enggak tahu apa-apa, dia miskin, dia yatim. Kenapa harus dia? Apa kata gurunya? Kalau saya bilang Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar, jangan membantah, kata gurunya. Maka takutlah Ibnu Hajar. Apa katanya Bapak Ibu? Gimana ini ya Allah? Saya enggak ada ilmu sedikit pun, disuruh lagi mengajar. Tolong bantu saya ya Allah. Sesungguhnya Engkau itu wasi'un alim, maha luas ilmunya ya Allah. Maka apa katanya? Pendek cerita, meninggallah gurunya Bapak Ibu. Meninggal gurunya ini Zakaria Al-Ansori, maka tibalah hari pertama dia mengajar. Apa yang terjadi? Ketika pertama kali aku mengajar, pertama kali hari pertama aku mengajar, maka aku takut karena tidak ada ilmu yang bisa aku ajarkan. Tapi ketika pertama kali aku duduk di kursi guruku, aku rasakanlah ilmu itu deras seperti air yang dijatuhkan ke otakku. Begitulah Bapak Ibu. Sampai sekarang beliau itu menjadi ulama yang terkenal. Kitabnya terkenal luar biasa Bapak Ibu. Beliau mengarang sebuah kitab yang kalau ada kira-kira hukum di Asia Tenggara ini, hukum di Asia ini yang nggak ada dapat hukumnya apa, maka dibuka kitab dia. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj Bapak Ibu.
Jadi saking pintarnya dia, padahal dia anak yatim, dia bodoh, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak naik kelas, tapi kitabnya menjadi rujukan fikih dunia saat ini, Bapak Ibu. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita ini, adik-adik kita bisa menjadi ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelumnya lupa saya, Bu. Tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta, karena tak cinta maka tak dimiliki. Lupa saya, Pak Ibu. Jadi perkiraan dulu, Pak Ibu. Namambo khairul akhir rangkuti. Khairul akhir itu artinya Bapak Ibu sebaik-baik penghabisan, karena saya anak yang penghabisan dari 11 bersaudara. Sebaik-baik penghabisan. Alhamdulillah dari 11 orang cuma saya jadi ustaz. Itu Bapak Ibu. 11 bersaudara. Semua abang-abang saya, ada yang di kampung, ada yang di Jakarta. Kami Bapak Ibu 7 laki-laki, 4 perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu, nama saya Khairul Akhir Rangkuti. Rangkuti itu Bapak Ibu marga, karena saya bukan orang Minang, saya orang Medan Bapak Ibu. Saya orang Mandai Natal Panyapungan. Itu marganya Bapak Ibu. Apa itu Rangkuti? Rangkuti itu Bapak Ibu, dulu ambo punya kakek moyang, nenek moyang Bapak Ibu. Namanya Datu Janggut Merpayung Aji namanya Bapak Ibu. Dia itu punya janggut panjang putih. Kemudian dia itu punya payung. Apa payungnya? Ilmu. Dia luar biasa ilmunya Bapak Ibu. Semua santet, peda yang mempan sama dia Bapak Ibu. Saking luar biasanya ilmunya. Sehingga dikasihlah dia nama Rangkuti, orang yang ditakuti. Sampai semuanya keturunan dia sampai ke saya sekarang kena juga Rangkuti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya ini dulu waktu ayah saya mau meninggal, apa kata Bapak Ibu? Mudah-mudahan nanti saya dulu sama ayah saya di tangga, apa katanya? Kamu harus sekolah pesantren ya, kata ayah saya. Kenapa gitu Pak? Saya bilang, mudah-mudahan nanti kamu jadi ustaz, pulang ustaz, katanya. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu. Tapi tidak dapat sering pangpa di botong di balang kaparaku, tidak dapat bahkan dah hati karena Allah dan balaku. Jadi ulama ketek saya. Karena masih ketek Bapak Ibu. Umur ambo masih 21 Bapak Ibu. Ambo lahir tahun 2005. Tanggal 15 bulan Juli 2005 Bapak Ibu, karena masih kecil saya Bapak. Tapi alhamdulillah begitulah musolaan lu. Walaupun masih kecil, dipersilahkan saya megang di Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi sekedar perkenalan, kami itu Bapak Ibu sekolah di Mustafawiyah itu Bapak Ibu sekolahnya tak tinggal di asrama, tinggal di pondok-pondok kecil. Kalau Bapak Ibu ke Medan, ada tepi jalan Bu. Tepi jalan Kuruban namanya Bapak Ibu. Kuruban namanya. Ada tepi jalan di situ pondok-pondok kecil. Sama dengan Bang ini. Alumni tahun berapa Pak? Dengan sabda. Nanti kita ambil tahun ya. Sekarang sama saya dulu. Rupanya di sini ada abang saya Bapak Ibu. Ada abang saya di sini. Jadi saya sekarang ini sama bersilat di depan pendekar Bapak Ibu. Mohon maaf Bang ya. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, habis waktu Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan malam ini, teringatlah saya satu hadis Nabi Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang-orang yang terzalimi. Takut pada doa orang yang terzalimi. Jadi dulu ceritanya, saya suka cerita Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kan? Cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ilmunya Bapak Ibu. Dulu ada seorang nelayan Bapak Ibu. Nelayan ini dulu orangnya miskin. Dia sangat miskin. Saking miskinnya pagi-pagi bangun dia anaknya udah menangis. Bangun dia pagi-pagi anaknya udah merengek minta makan. Apa katanya? Tunggu kalau begitu saya pergi dulu ke laut mencari ikan. Pergilah dia Bapak Ibu mencari ikan ke laut. Pergi dia ke situ. Di tengah lautan berlayarlah dia. Dia lemparlah jala sama pancingnya Bapak Ibu. Sudah itu dia tunggu ikan tidak dapat. Dia tarik tidak dapat ikan, tarik tidak dapat ikan. Sampai dia siang Bapak Ibu, tidak dapat ikan. Siang tidak dapat ikan, habis itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Siang tidak dapat ikan sampai sore.
sampai hari sudah mulai gelap Bapak Ibu. Hari sudah gelap, maka apa kata Bapak Ibu? Berdoalah dia, ya Allah, bantu saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah, anak saya belum makan ya Allah, bantu saya ya Allah katanya. Bismillahirrahmanirrahim, dia lemparkanlah jalannya. Sudah dia lemparkan jalannya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Alhamdulillah, dia tarik, dapatlah seekor ikan yang lumayan besar. Senang hatinya, saking senangnya hatinya Bapak Ibu, dia tentenglah ikan ini, dia pailnya, dibawa begini sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan, di tengah perjalanan Bapak Ibu, seketika dia bawa ikannya. Di tengah perjalanan nampaklah sama raja. Apa kata raja? Pengawal, ambil ikan itu. Weh, sakitlah hati Bapak Ibu. Apa kata pengawal? Wahai nelayan, raja minta ikan. Tapi saya sehari mencari ikan baru satu dapat. Raja minta lagi, gimana itu? Raja yang gak adil, raja yang zalim namanya itu. Kamu pilih ikan atau nyawa kamu? Kata pengawal. Yalah, bawa ikan itu. Dibawa ikan ini, sabarlah nelayan Bapak Ibu, sabar dia. Sampai saat itu dibawa ikan sama pengawal, sampailah ke istana. Apa kata raja? Wahai ratu, permaisuri, pembantu-pembantu semuanya, kalian masaklah dulu ikan ini seenak mungkin. Kalian masaklah ikan ini, bagaimana caranya ikan ini biar enak? Berpikir secara logika. Itu adalah berpikir secara logika, gimana cara ikan ini biar enak katanya. Oh ya, dimasaklah sama pengawal-pengawal istana sampai pembantu-pembantu. Dimasak, sudah itu dihidangkanlah ikan ini di hadapan raja. Sudah dihidangkan ikannya Bapak Ibu di depan raja, apa yang terjadi? Makanlah raja. Dia cubitlah ikannya itu. Ketika dia cubit ikannya Bapak Ibu, tertusuklah duri ikan ke jari-jarinya. Tertusuklah duri ikan ke telunjuknya. Tertusuk duri ikan ke jari-jarinya. Rupa-rupanya ikannya itu ikan yang beracun. Masuklah bisa ikan itu ke jari-jarinya sampai membuat jarinya menghitam, kemudian membusuk Bapak Ibu. Sampai raja kesakitan meronta-ronta raja Bapak Ibu. Meronta-ronta dia. Apa kata raja? Tolong saya. Berguling-guling raja di istana. Maka apa yang terjadi? Dipanggillah seorang dokter. Apa kata dokter? Wahai raja, tangan kamu ini kena infeksi ikan, kena bisa ikan, tangan kamu harus diamputasi. Dipotong tangan raja dari telunjuknya Bapak Ibu. Sudah itu sehatlah tangan raja. Selang 1 hari Bapak Ibu. 1 hari cuman besoknya langsung tangan raja ini Bapak Ibu langsung bengkak sampai di pergelangan tangan. Rupanya masih ada sisa-sisa yang di dalam Bapak Ibu. Dipotong habis tangan raja setengah. Sampai saat itu Bapak Ibu, besoknya selang 1 hari membusuk lagi tangan raja menghitam sampai ke siku. Sampai ke siku Bapak Ibu, membusuk tangannya. Dipanggil lagi dokter. Wahai raja, tangan kamu ini memang sudah parah. Tangan kamu ini harus kita amputasi lagi, kata dokter. Amputasi lah, yang pintar saya sehat. Dipotonglah tangannya Bapak Ibu. Dipotong tangannya sampai ke siku. Begitulah seterusnya sampai habis tangan kanan raja Bapak Ibu. Maka apa kata raja? Wahai pengawal-pengawalku semuanya, sepertinya ini bukan masalah penyakit medis. Ini bukan penyakit medis. Panggil dulu penasihat kerajaan. Dipanggillah penasihat kerajaan Bapak Ibu. Apa katanya? Wahai raja, memang betul ini bukan penyakit medis, ini penyakit hati. Ini hasil daripada penyakit hati kamu wahai raja, katanya. Maka apalagi solusinya wahai penasihat kerajaan? Maka dipanggillah seorang ustaz. Dipanggillah ustaz Bapak Ibu. Apa kata ustaz tadi? Wahai raja, tangan kamu ini memang penyakit hati. Tangan kamu ini adalah efek karma daripada perbuatan kamu wahai raja. Oh, jadi gimana solusinya? Kata raja, kamu harus meminta maaf kepada siapa yang kau berbuat zalim rakyatmu. Kapan saya berbuat zalim? Saya raja yang adil, saya raja yang bijaksana, saya raja yang kaya raya. Kapan saya berbuat zalim? Wahai raja, ingat-ingat dulu betul-betul, kata ustaz yang tadi Bapak Ibu. Apa katanya? Oh iya betul. Waktu saya makan ikan ini adalah ikan yang saya rampas dari seorang nelayan. Seorang nelayan yang miskin di ujung kampung. Seorang nelayan yang tua yang anak-anaknya belum makan sudah 3 hari. Itu yang saya rampas wahai ustaz. Oke kalau begitu.
Panggil dulu nelayan ke istana. Dipanggillah nelayan ke istana Bapak Ibu. Apa katanya? Wahai nelayan, sesungguhnya saya betul-betul minta maaf. Apa kata nelayan? Singkat saya dia jawab, wahai raja, sebelum engkau minta maaf, saya sudah memaafkan. Wahai nelayan, saya sungguh betul-betul minta maaf wahai nelayan. Iya raja, sudah saya maafkan itu. Tanya cik nelayan, apa yang engkau doakan kepada Allah sehingga aku mendapatkan dosa, mendapatkan karma, mendapatkan akibat daripada perbuatan saya yang sangat begitu besarnya? Apa katanya Bapak Ibu? Ya Allah, Sang Raja telah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkanlah kuasamu. Itu doa Bapak Ibu. Langsung Allah balas. Langsung Allah balas perbuatan raja yang zalim itu sesuai dengan hadis Nabi, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu Bapak Ibu langsung Allah kabulkan. Makanya kalau Bapak Ibu dizolimi, doakanlah ya Allah jadikan saya kaya. Dizolimi, doakan jadikan saya masuk surga ya Allah. Ya Allah jadikan saya masuk surga, orang kaya, berkah ya Allah hidup saya dunia akhirat. Begitu Bapak Ibu, jangan disumpahi orang. Mudah-mudahan kamu masuk neraka jahanam. Jangan itu Bapak Ibu. Kita doakan yang baik, yang baik-baik. Gimana kita doakan ke saudara kita? Begitulah malaikat mendoakannya ke kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita mau sholat lagi, waktu udah mau habis. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita malam ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada lagi pertemuan kita di hari-hari yang lain. Kalau ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang betul, itu murni ilmu-ilmunya Allah Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.